kita belajar ma'rifat rububiyah sebagaimana yang diajarkan Rasul. Yang ditata oleh kita adalah akhlak yang baik, hidup yang logis, ya, mencari rezeki yang benar itu saat kita bekerja. Nah, orang-orang yang tadi itu pedang samurainya harganya 10 T bukan, bicaranya bukan di J lagi, apalagi M, T, cari kerja yang biasa malas. Tapi kalau ada orang lagi kesusahan, luar biasa tuh ngasih solusinya. Sebentar, nanti hari Rabu saya kirim 1 karung. Apa tuh 1 karung? Uang. Saya juga pernah ditawari, nanti Bapak akan dikirimi uang 5 karung. Hari anu jam sekian jangan kemana-mana. Saya ketawa aja. Hari itu saya pergi, karena pasti tidak akan ada itu 1 karung. Jadi ini namanya mencampur adukan antara cahaya dengan kegelapan. Oh, alhamdulillah Pak, saya tidak pernah terlibat dalam pencarian yang seperti itu. Tapi kita juga terlibat dalam sehari-hari dalam situasi-situasi yang membuat kita terpengaruh. Itu juga sebetulnya sedang mencampur adukan antara cahaya dengan kegelapan. Ya, orang lain ngomong yang tidak enak, masuk ke dalam. Nyampur enggak itu? Nyampur. Orang lain marah sama kita, masuk ke dalam. Nyampur enggak? Nyampur. Jadi sebetulnya benteng kita ini sangat rapuh, sangat transparan. Apa saja nembus. Jadi saya tahu orang yang bentengnya rapuh dan masih nembus dengan orang-orang yang tidak. Saya tahu. Jadi tidak usah saya tahu, ngintip ketika dia sedang melaksanakan itu, ya gimana penglihatan dia pada itu, tidak perlu tahu, kan dilihat saja kesehariannya, betul nggak? Iya, diuji sedikit saja langsung, nah, kan anjing kalau diganggu dikit langsung nyegag, nah itu. Jadi kalau gampang nyegag, ya itulah jelas anjingnya di luar atau di dalam. Di dalam. Di dalam gua. Padahal perintah di Al-Kahfi anjing jangan diikut sertakan ke dalam. Iya kan? Anjingnya di luar saja. Biarkan yang di dalam itu yang maha aman, yang maha damai. Jadi coba lihat saja, kalau dia tersinggung sedikit saja reaksinya buruk, nah, nyegagnya luar biasa, bari malik teh ka tukang. Nah, itu sebetulnya karena dia masih mengizinkan tinggal. Makanya pantas kalau Nabi Muhammad mengatakan malaikat rahmat tidak akan pernah masuk pada suatu rumah yang di dalamnya ada anjing. Alhamdulillah Pak, abdi mna teu miara anjing. Keheula. Ari anjing yang kakinya 4 mah tidak ada. Tapi sifat-sifatnya mah rabeng di dalam. Itu. Ini penting karena apa? Saya bisa memberikan suatu pandangan bahwa ternyata ketika seseorang belajar ilmu ma'rifat itu sejak zaman Rasul sampai zaman para sunan, para wali, yang sangat dijaga itu apa? Kemurnian tauhid. Kemurnian tauhid itu dengan cara hidup bersih, ngomong yang bersih, pikirannya bersih, yang dimakan yang bersih, kerja di tempat yang bersih, bisnisnya bersih, tidak ada suap menyuap, semuanya bersih. Dan saya mendapati satu fakta, satu data, ternyata semua orang-orang yang kemudian sampai kepada seorang mursyid itu perjalanannya luar biasa. Dia pernah kerja di sini, ditipu orang, dia pernah kerja di situ. Ternyata saya mendapatkan suatu karakter, suatu watak orang-orang yang sampai kepada ilmu yang tinggi, ternyata hidupnya unik. Artinya dia pernah mau disogok ratusan juta tapi tidak mau, ceritanya sama. Dia pernah mau diajak bisnis macam-macam juga tidak mau. Jadi ada karakter. Jadi kalau ketika ada orang cerita sama saya, Bapak, saya pernah punya jabatan yang tinggi, dan saya saat itu sebetulnya kalau mau mengayakan diri sendiri gampang dan tidak mungkin orang lain tahu. Saya balikan kata-kata saya. Kalau saat itu Bapak
mengayakan diri dengan apa yang ada di jabatan Bapak, Bapak nggak akan ketemu dengan saya. Oh iya Pak, jadi kalau gitu bagian dari ketemu dengan Pak Saiful itu, iya. Kalau saat itu semuanya dihantam, semuanya diambil, gak ketemu saya. Karena itu ketemu saya. Awalnya tidak bisa menghubungkan kejujuran dengan kenyataan yang hari ini, dengan kebenaran yang dia terima. Tapi suatu saat saya jawab seperti itu, ternyata oh subhanallah, alhamdulillah saat itu Allah masih melindungi saya, katanya begitu. Kan Allah bilang di Quran, saat itu kamu hampir-hampir di tepi jurang api neraka, fa'anqadakum minha, aku yang menariknya. Dan hadiah ketika kamu saat itu tidak mau ikutan tawaran-tawaran orang yang menggiurkan itu adalah ma'rifatullah, hadiahnya Allah. Allah yang maha kudus, yang maha suci, tak akan bisa diterima oleh orang-orang yang kotor. Usahanya kotor, cari rezekinya kotor, pikirannya juga kotor, yang dimakan yang kotor-kotor. Tidak akan sampai di situ. Contoh, kalau orang melakukan korupsi, tenang nggak? Tidak tenang. Padahal syarat untuk mendapatkan hidayah, kata Allah, tenang dulu baru dapat hidayah. Tapi orang yang tadi tidak mau disogok, mau diperiksa BPKP juga tenang aja. Kenapa? Tenang. Dan ternyata orang-orang yang tenang dapat petunjuk. Orang-orang yang tidak tenang tidak dapat petunjuk. Itu kan bahasa manteknya, bahasa logikanya. Jadi kalau kita menciptakan suasana yang tenang, petunjuk akan datang. Begitu kita menciptakan suasana yang tidak tenang, petunjuk tidak akan datang. Ketidaktenangan itu karena kita berkolusi dengan hal-hal yang kotor. Jangan takut miskin kalau hidup kita bersih. Insya Allah. Ya. Uang siluman berapapun isinya, namanya juga siluman. Ya kita akan bersahabat dengan siluman. Hidup kita juga kayak siluman. Iya, siluman tuh apa? Iya, siluman tuh. Siluman. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Apa hujah Allah pada Ibrahim? Ibrahim dilarang untuk mencampur adukan cahaya dengan kegelapan. Ya, ceramah saya biasa saja. Akan menjadi luar biasa kalau Bapak Ibu mencoba untuk melihatnya lebih dalam. Kita teruskan. Ya. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Ini kalimatnya indah. Narfa'i darajatim minan nasya. Jadi Allah meningkatkan derajat orang itu beberapa derajat. Siapa yang diangkat derajatnya beberapa derajat oleh Allah itu? Orang yang bisa menjaga kemurnian tauhidnya. Orang yang bisa menjaga ya cahayanya, tidak dicampur adukan dengan kegelapan. Itu ya. Jadi Bapak Ibu, ada kegiatan untuk justifikasi, ada kegiatan untuk verifikasi, ada kegiatan untuk implementasi. Jadi di tataran implementasinya ya menjaga kesucian tauhid adalah dengan kita tidak tergiur pada hal-hal yang kotor, yang batil. Nah, pada tingkat verifikasinya adalah kita lihat ketika kita sudah menjaga diri yang kotor, kita lihat di situ di kitab kita. Oh iya ternyata caang. Coba. Begitu caang, oh iya. Begitu caang ada perasaan aman. Nah, besoknya takut kehilangan perasaan aman itu. Betul nggak? Lalu tidak melakukan hal yang seperti itu. Itulah pentingnya belajar ilmu ini. Jadi ilmu ini luar biasa karena ilmu ini praktek. Dan saya berulang-ulang sering mengatakan ilmu ini adalah praktek. Ilmu ini empirik. Kita teruskan. Apakah kita tidak ingin oleh Allah diangkat beberapa derajat? Tentu saja ingin. Ada orang mau diangkat ke tempat yang tinggi. Kan ditanya dulu pasti. Kamu alergi nggak dengan ketinggian? Kan gitu. Kalau tidak kan langsung diangkat ke tempat yang tinggi. Betul? Iya. Jadi Allah nanya dulu, kamu alergi nggak
dengan tempat yang tinggi, kan gitu. Di tempat yang rendah aja kamu udah pusing, apalagi tempat yang tinggi, kan gitu. Gitu. Jadi ketika Allah mau ngasih rezeki banyak, kamu sedikit aja kamu udah melekat kayak gitu. Apalagi kalau banyak, bahaya gitu katanya. Ya udah, segitu aja dulu. Ditunggu sampai dia sudah siap untuk menerima yang besar. Nah, ketika dikasih yang besar, gitu kata Allah, kamu bagus sekarang, tidak melekat lagi walaupun besar. Dikasih yang besar lagi, gitu. Jadi Allah itu sebenarnya bukan gak mau ngasih sama kita, cuman Allah tahu itu tidak terlalu baik untuk spiritual kita, kan gitu. Nah, ingin dibaikan oleh Allah, ya tentu saja mengangkat kita beberapa derajat. Betul nggak? Iya. Seorang karyawan biasa kan tidak mungkin langsung jadi manajer. Pernah dulu jadi pegawai gudang, pernah dulu jadi pegawai ini, pernah mengalami dulu semua sektor. Ketika diangkat jadi manajer, ketika dia menegur di bagian gudang, dia pernah kerja di gudang kok. Dia sudah menegur pakai bahasa pengalaman, kan itu. Jadi ada suatu tahap-tahapan karir yang harus dilalui. Nah, di dalam harta, di dalam spiritual itu juga ada tahap-tahapan karir yang harus dilalui. Itu tidak mungkin tiba-tiba ya orang itu tidak mencari, tidak apa langsung dapat hadiah. Gak begitu. Walaupun dalam hadis qudsi dikatakan makrifat itu bukan upayamu, tapi makrifat adalah hadiahku kepadamu. Betul. Siapa yang dikasih hadiah? Mereka yang betul-betul selama ini mengupayakan untuk mendapatkan hadiah. Masa yang tidak ikut kompetisi tiba-tiba jadi juara? Aneh. Betul nggak? Iya. Jadi itu ya. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah menggunakan kata-kata bijaksana. Karena kebijaksanaannya lah dia menjadi bijaksana. Nah, kebijaksanaan Allah itu apa? Kebijaksanaan Allah itu Allah tuh tahu kapan saatnya orang diangkat derajatnya, kapan saatnya orang ini belum diangkat derajatnya. Betul nggak? Kapan orang ini diberi ilmu, kapan orang ini belum diberi ilmu, kapan orang ini diberi rezeki yang banyak, kapan orang ini tidak diberi rezeki yang banyak. Tahu. Jadi ketika kita mengatakan ya inna rabbaka hakimun alim, sudah serahkan sama-sama dia yang maha bijaksana. Bukan sekedar maha bijaksana, dia maha tahu. Di setiap suatu statement, di setiap suatu proses, pasti Allah mengakhiri suatu ayat dengan pernyataan yang indah. Allah sedang menyatakan dirinya siapa? Inna rabbaka hakimun alim. Biasanya bagian akhir ini diabaikan oleh kita, tidak pernah dihubungkan ya sifat Allah itu dengan ya situasi yang sedang terjadi. Jadi ketika kita menyadari Allah maha bijaksana dan maha tahu, maka kita serahkan pada dia yang maha bijaksana dan maha tahu. Kita berhenti untuk terlalu mencampuri urusan Allah. Tenang gak? Tenang. Suka ewu pakai ewu kita? Suka. Karena apa? Karena kita jadi Tuhan. Rasanya kita yang paling bijaksana, rasanya kita yang paling tahu. Padahal kata Allah, kamu itu tidak tahu apa-apa kecuali aku beritahu. Kamu tuh bukan tahu, kamu itu bernafsu saja. Kalau hartanya banyak, pasti saya akan senang. Itu tak nafsu, bukan tahu. Tapi kata Allah, belum tentu harta banyak kamu akan senang. Siapa jadi kamu akan mengabdi pada hartamu. Sedikit sekali orang yang memiliki harta, karena kebanyakan orang kaya dimiliki hartanya. Saya ingin kasih tahu, sedikit sekali orang kaya yang memiliki harta, karena kebanyakan orang-orang dimiliki oleh hartanya. Beda, orang yang memiliki harta, hartanya menyenangkan dia. Tapi orang-orang yang dimiliki harta, habis seluruh waktunya, tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada hartanya. Pada hakikatnya dia itu orang miskin. Ternyata di semesta ini sedikit sekali orang kaya dan kebanyakan orang miskin. Orang miskin yang bergelimang harta. Pusing kan? Pusing.
Orang miskin bergelimang harta. Pusing kan? Pusing. Karena ya hartanya sudah mampu memiliki orang itu. Orang itu sudah dimiliki oleh hartanya. Baik. Nah, masuklah pada fase yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita ini sekarang menjadi Ibrahim, menjadi Ishak, menjadi Yakub. Betul? Ya. Menjadi Daud, menjadi Sulaiman, menjadi Ayub, menjadi Yusuf, menjadi Musa, menjadi Harun, menjadi Zakaria, menjadi Yahya, menjadi Isa, menjadi Ilyas, menjadi Yunus, menjadi Ismail, menjadi Lut. Kenapa? Saya mau cerita sedikit. Kita kan pernah belajar tentang 25 nabi dan rasul. Betul? Kalau Bapak Ibu tahu, dari sejak Adam sampai Muhammad, setiap nabi dan rasul yang 25 itu mewakili keadaan yang berbeda. Nabi Ayub bisa sampai kepada Allah dengan sakit yang dideritanya. Kalau begitu, sakit bisa mengantarkan seseorang kepada Allah. Nabi Yusuf sampai kepada Allah dengan kegantengannya. Berarti ganteng bisa mengantarkan seseorang kepada Allah. Nabi Sulaiman bisa sampai kepada Allah dengan kekayaannya. Kekayaan bisa mengantarkan seseorang kepada Allah. Nabi Isa alaihissalam sampai kepada Allah justru dengan kemiskinannya. Kemiskinan sampai kepada Allah. Jadi kita itu disuruh untuk memotret. Oh, ternyata bukan jumlah Nabi dan Rasul 25. Bukan. Tetapi kalau kita bisa memotret sejarah perjalanan spiritual 25 Nabi dan Rasul itu saja, dan kita menjadi salah satu daripadanya, itu sudah aman. Ayo, tidak usah menjadi semuanya. Saya mau menjadi Zakaria saja. Saya mau jadi Sulaiman saja. Pilihan itu. Bagus, itu pilihan. Silakan mau jadi Ibrahim, mau jadi Musa. Tidak usah jadi semuanya. Jadi salah satu saja dari 25. Inilah kesalahan kita selama ini. Setelah kita hafal nama Nabi dan Rasul, dan kita terlalu yakin kalau jumlahnya 25, dan setelah itu kita merasa sudah soleh, padahal kita belum menjadi salah satu dari yang 25. Sebetulnya jadi salah satunya saja. Sudah bisnis kemana-mana tetap miskin juga. Ya sudah, dengan cara mengayakan hati, jadilah Isa, menjadi pelayan. Nah, itu pelayan Tuhan. Betul enggak? Kalau kita sudah jadi pelayan Tuhan, gimana hebatnya? Oh, ada orang yang pernah bekerja sebagai juru masaknya gubernur, iklannya di mana-mana. Dabi teh kapungkur teh pernah didambal di mana? Di gubernur. Bangga. Alangkah indahnya kalau kita semua menjadi juru masaknya Allah. Memasakkan makanan untuk orang-orang yang butuh pertolongan Allah. Menjadi pelayan-pelayan Allah. Indah. Nah, baru berikutnya, kalau seseorang itu sudah bisa tidak mencampur adukan lagi cahaya dengan kegelapan, sudah terbebas dari situ, maka dia akan menjadi yang tadi itu. Ayat 84, 85, 86. Dan lihat ayat 87. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Jadi inilah pentingnya kita berinvestasi menjadi orang baik hari ini. Karena ketika kita menjadi orang baik hari ini, ternyata kebaikan kita itu akan mewabah kepada generasi kita, keturunan kita, saudara-saudara kita
kita bisa membaikkan lebih banyak orang lagi dengan kebaikan kita. Dan kami telah memilih mereka, ya, menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Wa hadainahum ila syiratim mustaqim. Ayat berikutnya, zalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadi. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jangan sampai kita sudah di puncak, sudah melewati ujian-ujian, lalu akhir dari kehidupan kita masuk lagi ke tempat yang rendah seperti ini. Maka Allah katakan, ulaikal ladzina atainahumul kitab wal hukma wan nubuwah. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, yang kedua hikmah, yang ketiga kenabian. Jadi siapapun bisa mendapatkan 3, kitab, hikmah, dan kenabian. Jika orang-orang itu mengingkarinya, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. Jadi Allah serahkan kitab, hikmah, dan nubuwah itu kepada si A, tapi ingkar, dicabut dari si A, diberikan kepada si B, karena ternyata si B itu tidak mengingkarinya. Jadi jangan sampai amanah yang sudah Allah titipkan kepada kita diambil lagi karena kita berkhianat, dan Allah titipkan kepada yang lain yang mau menjaga itu amanah. Teruskan, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka kata Allah apa? Fabihudahu muqtadi. Ikutilah petunjuk mereka. Nah, itulah namanya syafaat. Jadi syafaat itu bukan diberikan nanti oleh Rasulullah karena kita jadi penitia mauludan, tapi syafaat itu diberikan sekarang dari para penerus tugas kerasulan yang mewarisi ilmunya Rasul. Kalau sekarang kita dapat ilmunya Rasul, itu namanya dapat syafaat. Ya, ketika nanti Rasul juga akan tahu umatnya itu bercahaya seperti bulan purnama. Makanya ada hadis yang mengatakan 3 ciri umatnya Rasul. 1, kitab amalnya diberikan dari sebelah kanan. Sekarang, nggak usah nanti. Kanan itu artinya ruhani, kiri itu jasmani. Jadi dia sudah melihat kitab amal dari alam ruhaniyahnya. Yang kedua, ya, di wajahnya ada bekas ruku dan sujud. Ya, bukan hitam wajahnya, tapi nampak menjadi kearifan, kebijakan, cinta, dan kasih. Dan yang ketiga, wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Jadi nanti bagaimana kita dapat syafaat? Kalau ketika Rasulullah lihat kita burem gitu. Nah, orang-orang yang meyakini syafaat itu nanti tidak berupaya mendapatkan cahayanya sekarang, ya ketika nanti, ya Rasul, saya panitia maulud tiap tahun. Terus siapa ente? Kok nggak ada cirinya? Ya, burem. Jadi belum tentu panitia maulid itu dapat ilmunya Nabi, dan belum tentu yang tidak panitia maulid tidak dapat ilmunya Nabi. Ya, yang panitia aja belum tentu, apalagi yang tidak panitia, kan gitu. Sarwa wae. Nah, itulah ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Jadi kalau mau mengikuti petunjuk harus orang-orang yang sudah diberi petunjuk. Ini perintah dari Allah. Jadi kalau mau mengikuti petunjuk seseorang, tentu saja harus dari orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Oke, teruskan.
Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan untuk segala umat. Jadi seorang penunjuk jalan itu tidak pernah minta upah. Ya, jangan pernah berpikir kalau Bapak Ibu mengeluarkan uang itu karena sang penunjuk jalan meminta upah. Itu urusan dunia saja. Ya, sudah sewajarnya. Ya, kalau hukum sebab akibat itu, ya, hukum sebab akibat itu, ya ada sebab ada akibat. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, sebenarnya kita sedang belajar menghargai diri kita sendiri. Makanya di dalam Quran dikatakan, ketika kamu hendak melakukan pembicaraan dengan Rasul yang bersifat khusus, maka hendaklah kamu bersedekah. Baik, kita teruskan. Nah, maka di sini dikatakan inna huwa illa zikra lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan untuk segala umat. Az-zikra itu nama lain untuk Al-Quran secara syariat. Nah, jadi itulah fase selanjutnya ketika seseorang sudah melewati fase inni wajhatu dan selanjutnya, maka dia memasuki fase kehidupan nyata. Dan di situ mudah-mudahan dia memperoleh 3 hal. Yang pertama kitab, yang kedua hikmah, yang ketiga adalah kenabian. Shadaqallahul adzim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.